Kemungkinan yang kedua adalah Yayasan Putri Indonesia punya keputusan tegas terhadap apapun. Jadi kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan Ayusa ke ajang internasional. Halo Wak, terima kasih dan selamat datang kembali di channel ini. Dan terima kasih masih setia untuk selalu mantengin dan ramaikan di kolom komentar semuanya. Sesuai dengan permintaan, kita bakal sedikit move on dari adanya isu-isu tentang Miss Supranasional. So kali ini kita nggak akan bahas ataupun sentuh masalah isu dari Miss Supranasional seperti yang aku katakan. Dan kali ini kita bakal berpindah ke Jepang, dimana akan kita sentil sedikit masalah sebuah rumor yang lagi booming banget di antara kalangan para Hayati Hayatno. Dan ini tuh berhubungan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh sebuah akun kepada Yayasan Putri Indonesia dan dijawab oleh Pak Mega Angkasa, yang pertanyaannya itu menjurus kepada pengadaan dari Miss Internasional di Jepang yang katanya bakal diundur kembali di tahun 2022. What? So bagaimanakah Wak pendapat kalian tentang pengunduran yang dilakukan, dan apakah ini benar atau hanya sebuah rumor belaka dan belum ada klarifikasi langsung dari Miss International Organization? Untuk lebih jelasnya kita bakal bahas satu persatu poin-poin penting dari isu-isu ini dan juga yang berhubungan dengan Ayu Saraswati yang akan berkompetisi di ajang Miss Internasional tahun 2021. Tapi sebelumnya Wak, aku mohon bantuan kalian untuk yang belum subscribe dan masih mantengin channel ini tapi takut untuk subscribe. Ayo Wak, dicoba untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dijamin gak akan nyesel karena selalu mendapatkan pemberitahuan baik itu tentang isu-isu terkini serta berbagai informasi dari dunia pageant. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Let's check it out. Berbicara masalah Miss Internasional, sudah ada beberapa kali pengumuman resmi dari akun Miss Internasional tentang pengunduran-pengunduran yang dilakukan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021, dan kabarnya kali ini juga bakal dipospon atau ditunda ke tahun 2022. Udah kayak berasa Bang Toy 3 kali puasa 3 kali lebaran gak pulang-pulang nih Miss Internasional. Nah, beberapa klarifikasi dan juga pengumuman penting yang disampaikan oleh Miss International Organization ini diumumkan pada bulan Januari tahun 2020 tua. Dan pada pengumuman ini katanya MIO bakal mengadakan event di tanggal 21 Oktober tahun 2020 tentang kompetisi perdana Miss Internasional di masa pandemi. Nah, seiring perjalanan waktu dari Januari menjelang ke Mei, ada lagi pengumuman bahwa dengan alasan adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, maka Jepang dan juga Miss International Organization menutup kemungkinan untuk mengadakan event dari Miss Internasional. Dan akhirnya ditunda lagi tuh ke November tahun 2021. Bahkan ada pengumuman resmi dan tertunda. Hayati Hayatno Nusantara dan juga pageant lover seluruh dunia tuh akhirnya nunggu kan Wak. Dan pada saat memasuki tahapan di tahun 2021 menjelang ke November nanti, muncul lagi nih pengumuman yang sempat heboh dan juga menghebohkan seluruh Hayati Hayatno Nusantara. Sebenarnya tidak ada pengumuman resmi bahwa Miss Internasional bakal diadakan secara virtual. Hanya saja Miss International Organization ini menanyakan pendapat dari National Director masing-masing daerah dari negaranya masing-masing tentang pendapat diadakannya virtual ajang Miss Internasional. Dan akhirnya berita ini tuh pupus sudah tanpa ada kejelasan lebih lanjut, karena mungkin seluruh National Director itu sudah mempersiapkan wakilnya dengan matang di jauh-jauh hari, sehingga mereka akan sangat kecewa kalau misalnya Miss Internasional mengadakan ajang virtual sekalipun. Ya kebayang dong kalau misalnya jalan atau catwalk di depan komputer. Dah lah kan ya Wak, akhirnya tenang tuh hati para Hayati dan bisa bobok nyenyak. Dan akhirnya pada bulan-bulan menjelang dari tanggal November 2021 muncul lagi nih sebuah pertanyaan dari seorang PL kepada Pak Mega Angkasa yang menanyakan kapan dan juga bagaimana kabar burung terhadap pengadaan event Miss Internasional. Nah, kebetulan Pak Mega ini merupakan salah satu pihak Yayasan Putri Indonesia yang cukup dekat dengan Hayati Hayatno Nusantara dan persekutuannya. Maka Pak Mega pun menjawab dengan pernyataan yang cukup mengesankan dan juga cukup detail selain menjawab iya atau oke. Dalam balasan tersebut Pak Mega menerangkan bahwa kemungkinan besar Miss International Organization bakal menunda kembali hingga tahun 2022. Setelah sesaat berita ini booming Wak, akhirnya aku tuh nonton sebuah live streaming yang dilakukan oleh Bin Sireton yang merupakan Miss Internasional 3 kali puasa 3 kali lebaran gak lengser-lengser tuh. Nah, di live streaming ini aku sempat nanya sama si Bin. Ternyata dia ngerespon dengan baik bahwa belum adanya pengumuman resmi dari official Miss International Organization kepada Bin tentang penundaan kembali ajang Miss Internasional. Jadi kayak belum ada kejelasan lebih pasti, dan Bin pun menghimbau kepada seluruh pageant lover untuk menunggu dari official yang akan mengeluarkan pengumuman dan statement tersebut. Jadi jangan gaduh dan juga
juga dengan kacau terlebih dahulu. Nah, meskipun sudah dikatakan seperti itu dan juga belum ada pengumuman resmi dari official Miss International, Wak, seluruh Hayati Hayatno tuh udah panik duluan, Wak, dan mempertanyakan bagaimanakah nasib dengan Ayu Saraswati yang belum dikirimkan ke ajang internasional, sedangkan Ayuma dan juga Jihan udah dikirimkan dan menembus hasil yang luar biasa. Nah, di sini tuh muncul pertanyaan di antara Hayati Hayatno Nusantara ya kan, Wak, bagaimana dengan Ayusa? Apakah Ayusa bakal tetap bertanding atau tidak? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang di sini kita bahas, Wak. Yang pertama, kemungkinan Ayusa bakal dikirim ke ajang internasional yaitu Miss Universe, karena kita tahu bahwa Putri Indonesia tahun 2021 itu belum terpilih sama sekali. Jangan senang dulu, Wak, karena memang pengiriman wakil Indonesia ke ajang Miss Universe yang katanya diadakan di Israel ini cukup menuai kontroversi, dan bahkan ada beberapa negara yang udah melontarkan ketidakikutsertaan mereka di ajang Miss Universe kali ini. So, harapan untuk pengiriman Ayusa ke ajang Miss Universe tahun 2022 kayaknya nggak akan mungkin terjadi, karena memang kalau misalnya host country-nya tetap di Israel, maka Indonesia akan sangat-sangat keberatan dan bahkan menuai kontroversi yang luar biasa, dan ini bakal berimpact kepada Yayasan Putri Indonesia secara berkepanjangan. Nah, bagaimana kemungkinan selanjutnya? Kemungkinan selanjutnya adalah ketika misalnya banyak negara-negara yang memutuskan untuk tidak join di MU kali ini, maka aku pikir bahwa MUO akan mengulang kembali dan juga mengurungkan niatnya untuk memilih Israel sebagai tuan rumah di Miss Universe tahun 2021-2022. Ya, you know lah, kalau misalnya MUO itu dalam detik-detik terakhir pun masih bisa berubah terhadap apa yang direncanakan. Jadi masih ada kemungkinan kalau misalnya host country dari Miss Universe itu bakal tetap diubah, ya meskipun tergantung kepada keadaan dan situasi pandemi seperti ini. Kalau misalnya berita ini benar dan bahkan Miss Universe Organization mengganti dari host country ataupun Israel sebagai tuan rumah MU kali ini, maka bakal ada kemungkinan bahwa Ayusa bakal dikirim ke ajang internasional. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Ayusa ini memiliki paket komplit untuk bertarung di ajang internasional, apapun ajangnya dia bakal siap, Wak. Nah, kemungkinan selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah ketika Ayusa gagal dikirimkan ke ajang internasional lainnya seperti Miss Universe, ada lagi nih kemungkinan Ayusa bakal tetap dikirim ke ajang internasional yaitu Miss Internasional. Hal ini bakal terjadi jika seandainya Miss Internasional diadakan secara virtual. Ya, bagaimana pendapat kalian, Wak? Apakah akan tetap memilih untuk ditunda di tahun 2022? Sedangkan Ayusa tidak dikirimkan, atau diadakan secara virtual tapi Ayusa tetap bisa join di ajang Miss Internasional? Silahkan komentar di bawah. Kayaknya muncul lagi pertanyaan di benak kita semua. Mengapa sih Jepang menunda mulu terhadap pengadaan Miss Internasional? Ternyata ada beberapa alasan yang membuat negara Jepang serta MUO itu menunda-nunda dari pengadaan Miss International Event. Alasan logik pertama yang dilakukan oleh Jepang untuk menunda dari pengadaan Miss Internasional adalah karena memang Jepang merupakan sebuah negara yang sangat-sangat disiplin. So, segala sesuatu yang harus dituntaskan dan juga diprioritaskan akan lebih didahulukan dibandingkan kepentingan-kepentingan sampingan lainnya. Jadi kalau misalnya dibilang Miss Internasional ini merupakan sebuah event yang mungkin agak samping dibandingkan dengan kemaslahatan umat yang terdapat di Jepang sendiri. So, kayaknya pemerintah Jepang bakal ACC untuk menuntaskan pandemi secara massal terlebih dahulu dan membereskan negaranya dibandingkan dengan pengadaan ajang Miss Internasional. Nah, alasan selanjutnya mungkin punya relasi dengan pengadaan Olimpiade kemarin, di mana pengadaan Olimpiade kemarin itu merupakan sebuah percobaan di tengah pandemi, di mana kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang mungkin relatable banget dengan keramaian-keramaian yang terjadi. Jadi mempelajari dari apa yang terjadi pada Olimpiade kemarin, inilah yang membuat Miss International Organization memutuskan untuk mempospon atau menunda dari pengadaan Miss Internasional di tahun 2022 nanti. Bagaimana pendapat kalian, Wak? Atau ada alasan lain yang masuk akal tentang pelaksanaan penundaan Miss Internasional kali ini? Silahkan komentar di bawah. Alasan selanjutnya yang sangat fleksibel yang dilakukan oleh Miss International Organization akan tetap menunda pengadaan dari Miss Internasional karena memang pemenang yang dipilih itu tidak terikat kontrak dan tidak stay di Jepang, Wak. Jadi seakan-akan Miss Internasional ini tidak punya sebuah tanggung jawab yang lebih gitu dibandingkan dengan ajang MW dan juga MU, Wak. Ya, kalian bisa bayangkan lah kalau misalnya MW sama MU yang notabene pemenangnya itu tinggal di negara tempat dari lisensi
jersey itu berada. Jadi segala kebutuhan dari queennya, mau kerja atau enggak, mau ada job atau enggak, harus tetap ditanggung. Jadi beda kalau misalnya di Miss International ya nggak ada hubungan sama sekali gitu. Tanggung jawabnya hanya sebatas untuk meng-crowning penerusnya yang bakal di-crowning di malam final yang akan datang, dan bahkan setelah itu pulang ke negaranya masing-masing. Jadi ini tuh kayak nggak memperberat dari MIO itu sendiri tentang urusan-urusan queennya yang mungkin agak sedikit jobless dan juga tidak memiliki job sama sekali. Alasan selanjutnya yang membuat MIO ini menunda-nunda terus dari pengadaan Miss International, mungkin belum ada kesepakatan real dari seluruh national director di seluruh dunia, Wak. Aku bilang seperti ini karena kenapa? Pada saat pengumuman virtual competition Miss International kemarin, ya mungkin saja ada voting ataupun ada national director yang setuju dengan pengadaan ini, dan nggak sedikit tuh juga yang nggak setuju dengan pengadaan virtual ini. Otomatis ini bakal terjadi kesenjangan dan juga ketidakseimbangan yang membuat Miss International Organization harus berpikir keras gitu untuk solusi terbaik yang harus dihadapkan kepada national director masing-masing di beberapa negara. Itulah beberapa alasan mengapa Miss International menunda-nunda dari pengadaan Miss International Organization dan juga event di tahun ini hingga tahun 2022. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Kita tunggu rilis official dari Miss International Organization. Nah, dari sekian banyak komentar yang aku baca, ternyata muncul lagi nih petisi-petisi yang sangat halu-halu sekali. Bagaimana jika Ayusa dikirim ke ajang Miss Universe? Sebenarnya untuk tipikal dari Ayusa ini benar-benar fleksibel untuk dikirim ke ajang manapun. Ya, kecuali jangan dikirim ke ajang yang membabi buta dan juga membumi itu. Hanya saja jika dikirimkan spesifik ke ajang Miss Universe itu sendiri, otomatis nama Indonesia bakal berkumandang dan juga bakal dibawa secara besar-besaran di ajang internasional, apalagi di tanah Israel. Nah, apa hubungannya, Wak? Karena memang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, otomatis ini bakal menguji sebuah kontroversi yang luar biasa. Jadi bisa saja ini menjadi pemicu konflik di Indonesia sendiri dan bahkan berdampak kepada Yayasan Putri Indonesia. Jadi kalau misalnya mau aman, ya mending nggak usah kirim dah wakil ke Israel ataupun ke wakil untuk Miss Universe tahun ini. Kemungkinan selanjutnya, Yayasan Putri Indonesia tidak akan mengambil resiko secara berkepanjangan terhadap pengiriman wakil Indonesia apalagi ke tanah Israel, Wak. Seperti kita tahu bahwa Yayasan Putri Indonesia sudah memiliki nama yang baik di antara dan kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, jangan sampai kalau misalnya dengan mengirimkan wakil Indonesia ke ajang Miss Universe apalagi diadakan di Israel, ini akan memperburuk citra dan bahkan mempengaruhi dari pemasaran produknya Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Kita udah capek-capek ngebangun branded, apalagi kalau dihancurkan dengan secara cuma-cuma, ya nggak rela dong. Nah, balik lagi ke poin itu, bagaimana juga kemungkinan Yayasan Putri Indonesia kayaknya bakal absen juga mengikuti Laos dan juga mengikuti Malaysia yang tidak akan join di tahun ini di ajang MU kali ini. Nah, bagaimana kemungkinan dengan Ayusa dan apakah dia akan tetap diototkan untuk dikirim ke ajang internasional? Ada dua kemungkinan di sini, Wak. Kemungkinan yang pertama, meskipun Miss International Organization telah memutuskan bahwa tidak akan ada virtual event untuk ajang ini, sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan untuk National Director berenggut kembali mengadakan meeting online untuk membahas secara virtual. Ya, kalau menurut aku sendiri, daripada Ayusa dibuang dan tidak dikirimkan ke ajang internasional masing-masing, lebih baik dikirimkan saja meskipun hanya sebagai ajang virtual. Siapa tahu virtual membawa rezeki, ya kan? Kemungkinan yang kedua adalah Yayasan Putri Indonesia punya keputusan tegas terhadap apapun. Jadi kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan Ayusa ke ajang internasional, maka ini merupakan sebuah keputusan yang sah aja. Selama itu tidak ada ajang lain yang bisa diambil lisensi oleh Yayasan Putri Indonesia untuk mengirimkan wakil-wakilnya kayak yang terjadi pada zamannya Ariska dulu. Jadi berharap saja kalau misalnya suatu saat nanti ada ajang selingan yang bisa mengirimkan Ayusa ke ajang internasional jika tidak dikirimkan ke ajang Miss Internasional di tahun ini. Oke, itulah beberapa spekulasi dan juga harapan yang udah aku utarakan di video ini, Wak. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan isi di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat kalian tentang pengadaan ajang Miss Internasional di tahun 2022, atau apakah baiknya Miss Internasional tetap diadakan secara virtual atau tidak? Silahkan kolom komentar menanti kalian. Oke, terima kasih, Wak, sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share yang sebanyak-banyaknya, karena tanpa kalian channel ini tidak akan ada apa-apa. See you di the next video.